Bulan ini kita belajar tentang kingdom lifestyle, bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah. Saya berdoa supaya saudara dan saya semakin diberkati karena gini, hidup dalam kerajaan Allah adalah kalau menurut saya gini, itu satu-satunya cara hidup yang benar. Ya, coba kita lihat. Nah, kali ini bagian saya adalah share tentang percaya pada pemeliharaan Bapa. Ya, karena orang yang hidup dalam kerajaan Allah akan hidup dengan dia percaya bahwa Allah akan memelihara dia. Allah akan menjaga dia. Setuju ya? Nah, saya mau ajak kita baca dulu ayatnya dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ini bahasa Indonesia sehari-hari, saudara ya. Ini ayat yang sangat terkenal, tapi karena bahasa Indonesia sehari-hari mungkin saudara agak beda. Yuk kita baca ya. 2, 3. Sebab itu ingatlah, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu atau apa yang akan kalian pakai. Bukankah lihatlah burung di udara, mereka tidak menanam. Meskipun begitu, Bapamu yang di surga, bukankah kalian jauh? Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya, mengapa kalian khawatir? Perhatikanlah bunga-bunga bakung yang tumbuh di padang. Tetapi Raja Salomo yang begitu kaya pun tidak memakai pakaian yang sebagus bunga-bunga itu. Rumput di padang tumbuh hari ini dan besok dibakar habis. Namun Allah mendandani rumput itu begitu bagus, apalagi kalian. Tetapi kalian kurang percaya. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kita makan, atau apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. Hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukan kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Oleh sebab itu janganlah khawatir tentang hari besok, sebab besok ada khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Yang setuju katakan amin. Saudara, pernahkah saudara kita bangun tengah malam karena memikirkan sesuatu, deg-degan, keringetan, nggak bisa tidur lagi ya, kecuali karena sepak bola ya, kali ini suruh bangun jam 2, jam berapa nggak bisa tidur lagi karena nonton, itu wajar. Tapi kalau karena khawatir, pernah nggak? Khawatir kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kita merasa kekhawatiran itu ya karena saya hidup bertanggung jawab. Saya mikirin keluarga saya mikirin kehidupan kita. Jadi itu khawatir yang benar. Seolah kalau kita nggak khawatir berarti kita nggak serius dengan hidup ini. Kita terlalu cuek. Alkitab bilang ini loh, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Nah, kenyataannya kita khawatir enggak? Ya. Nah, di poin yang pertama begini, kekhawatiran seringkali terasa wajar, tapi kekhawatiran itu yang pasti jangan dibiarkan menguasai kita. Tuhan Yesus mengakui bahwa kekhawatiran itu nyata. Hidup pasti ada persoalan. Hidup memang tidak pernah mudah. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup saudara dan saya. Kata khawatir itu dijelaskan ini, menggambarkan pikiran yang terbagi, tercabik bahkan. Pokoknya tersiksa kita, gak bisa fokus karena tersita oleh kekhawatiran. Pernah gak saudara begitu? Khawatir sekali. Kekhawatiran itu diumpamakan seperti kursi goyang, goyang terus hidup kita saudara. Goyang terus, gelisah terus, membuat kita terus bergerak, membuat kita terus gelisah, tapi kita gak kebawa kemana-mana. Gak maju kemana-mana, itu kekhawatiran. Kekhawatiran itu membuat kita gak nyaman, tapi gak juga kemana-mana. Apa sih yang membuat saudara dan saya terus khawatir? Ya, ada sih orang yang santai, dia gak khawatir ya. Bukan karena berserah sama Tuhan juga, memang gak banyak mikir aja saudara ya. Tapi ada orang yang semua dipikirin ya kan. Kenapa? Karena seringkali kita itu memang gak pernah puas. Sehingga kita nih orang gak pernah puas. Dan zona nyaman kita nggak mau terganggu. Jadi waktu zona nyaman mulai terganggu kita khawatir. Yang saya pernah diminta mendoakan satu yang saya salah satu paling emis adalah
Suatu kali ada seorang ibu, saya pas lagi pelayanan di Surabaya, kalau saya sebut apa saja yang dia punya di Surabaya, saudara akan segera menebak kira-kira siapa dia. Suatu kali lagi pelayanan gitu, terus dia bilang, Pak Andi, saya pengen doain dong, saya khawatir sekali, saya nggak bisa tidur, mukanya gelisah. Dia cerita gini, gimana anaknya sudah diterima anaknya tidak diterima di satu perguruan tinggi di Amerika. Itu buat beberapa saudara juga gini, ya di Indonesia aja dong. Kenapa harus sampai gelisah, kenapa sampai harus terganggu? Tapi yang lebih luar biasa gini, dia bilang ini, anak saya itu sudah diterima di UCSD, UCLA, UC Berkeley, beberapa universitas yang 5 besar di sana sudah terima anaknya. Cuma si ibu nggak puas, dia pengen satu lagi yang kebetulan nggak diterima dan itu membuat dia gelisah, membuat Tuhan nggak baik, membuat dia marah, membuat dia kecewa. Sampai saya bilang gini, Ci, bukannya harusnya sudah bersyukur ya. Semua universitas yang Ci sebut tadi yang anak Ci sudah diterima, itu kan semua orang pengen ke sana. UC Berkeley kurang bagus apa, UCLA kurang bagus apa, itu kan semua sudah pengen ke sana. Kok enggak ngucap syukur untuk apa yang sudah diberi, kok malah mengeluh sama apa yang enggak dikasih. Hidup ini memang kita enggak mungkin punya semua. Nah, apa yang membuat kita khawatir? Kita pengen punya semua. Setuju? Saya mau cerita sama saudara, saya belum pernah cerita ini. Rambut saya ini, saya belum pernah cerita sama siapa-siapa, jangan cerita sama orang lain saudara ya. Rambut saya mulai rontok saudara, banyak banget rontoknya. Saya khawatir, gak bisa tidur saya saudara, gara-gara aduh ini gimana rambutnya, tiap kali rontoknya banyak sekali. Kapan khawatirnya berhenti? Waktu saya gini, ya sudahlah botak-botak lah. Waktu saya melepaskan zona nyaman yang saya pengen pegang, waktu saya melepaskan tidak semua saya bisa dapat, maka ternyata hidup saya jauh lebih enak. Kita harus melatih diri kita mengucap syukur untuk apa yang ada. Setuju? Memang saya lagi mikir apa saya perlu pakai wig nanti, nggak tahu, saya minta pendapat saudara ya. Kita perlu melatih diri untuk mengucap syukur supaya kita tidak terus melihat apa yang belum ada. Amin. Coba saya mau nanya, apakah setiap hari saudara mengucap syukur? Apakah tadi pagi bangun berterima kasih sama Tuhan? Terima kasih bisa bangun, terima kasih hari ini. Mengucap syukur enggak? Seringkali kita lupa mengucap syukur, kita terus mikirin apa yang kita enggak punya. Dan akibatnya mah khawatir, gelisah terus, goyang terus hidup ini. Yang kedua, kekhawatiran itu juga mengungkapkan kepercayaan kita, iman kita. Sejauh mana saudara khawatir, itu menunjukkan iman kita. Kekhawatiran itu kayak gini, termometer rohani. Untuk mengukur seberapa besar sebetulnya saudara dan saya percaya sama Tuhan. Halo? Makanya dibilang ini, rumput di padang aja dipelihara. Kenapa kamu khawatir untuk apa yang kamu makan, khawatir apa yang kamu minum, kenapa khawatir? Nah, khawatir itu menunjukkan seberapa jauh kita percaya sama Tuhan atau tidak. Alkitab bilang begini, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Percaya enggak sama Tuhan yang memelihara kita? Kata serahkan itu artinya gini, aktif, terus menerus. Bukan sekali serah, saya sudah pernah Pak 10 tahun yang lalu saya bilang saya serahkan anak saya sama Tuhan. Saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Saudara, hidup kita ini rapuh. Saudara dan saya harus mengerti kita manusia yang lemah. Yang harus terus sadar, kalau enggak terus mengingatkan diri, kita akan khawatir terus. Serahkan terus setiap hari selain bersyukur, bilang ini, hidupku di tanganmu. Jadilah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Gak gampang saudara ya. Ngomong khawatir, kalau mau ngomong yang ditakutin banyak sekali kan. Mau khawatir anak lah, khawatir hidup lah, khawatir pasangan lah, khawatir apa lagi. Banyak sekali yang bisa hilang karena gini, yang bisa hilang itu memang banyak. Betul gak? Yang bisa hilang memang banyak. Dan hidup memang berputar saudara. Memang berputar, gak pernah statis. Hidup itu akan terus berkembang, hidup itu akan terus berubah. Nah, Amsal juga bilang begini. Oh, saya masih salah ini. Oke. Saya lagi latihan pakai AI saudara, jadi kadang-kadang masih kurang bagus ya. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Saudara lihat ini, apa yang membuat saudara dan saya bisa belajar tidak khawatir? Percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, ya kita kan sering kebalik kan. Kenapa kita khawatir? Karena kita bersandar pada pengertian sendiri. Nah, saudara tahu waktu saudara bersandar pada kekuatan sendiri, saudara sadar, saudara kan lemah. Makanya khawatir. Karena saya mau bilang, 1 jam lagi terjadi apa? Kita nggak tahu, saudara nggak tahu. Saudara boleh punya uang banyak, usaha saudara boleh lancar nih lagi gini, semua lagi panik, saudara lancar, puji Tuhan. Tapi tetap 1 jam lagi terjadi apa, saudara nggak tahu. Makanya tetap khawatir, karena kita bersandar pada pengertian sendiri, bersandar pada kekuatan sendiri. Dan waktu saudara bersandarnya sama kekuatan sendiri, saudara tahu saudara lemah, karena itu khawatir. Karena kita tahu ada banyak yang bisa hilang, ada banyak yang bisa berubah. Tapi kalau kita belajar percaya sama Tuhan dengan segenap hati, di dalam Tuhanlah tidak ada yang hilang. Di dalam Tuhanlah semuanya tetap selama-lamanya. Amin. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasih di dunia ini. Tapi di dalam Tuhan kita pasti ketemu lagi. Amin. Kita bisa kehilangan banyak hal di dunia, tapi di dalam Tuhan kita aman. Nah, tergantung sekarang saudara hidup di mana. Bergantung pada siapa. Karena itu poin yang ketiga begini, mengenal Bapa adalah cara untuk meresponi kekhawatiran. Alkitab bilang ini, semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Orang yang gak kenal Allah khawatir, kenapa? Nyarinya apa? Cari aman dalam kekayaan, cari aman dalam pasangan, cari aman dalam pekerjaan, cari aman dalam apa lagi? Kesehatan. Itu semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, makanya bangsa-bangsa gelisah. Perang terus, gak karu-karuan, gak damai-damai. Kenapa? Karena bangsa-bangsa hidup dalam kekhawatiran. Overthinking satu sama lain. Kalau gua gak serang duluan nanti dia serang saya. Kalau saya gak kuasai minyaknya nanti minyak saya habis. Akhirnya perang terus. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu perlu semuanya itu. Mengenal Bapa akan membuat saudara dan saya bisa hidup tenang. Ya. Seberapa dalam sebetulnya saudara dan saya mengenal Bapamu yang di surga? Mengenal Bapa harus dibangun lewat doa. Mengenal Bapa harus dibangun lewat firman, itu pasti. Mengenal Bapa dibangun lewat musim kehidupan bersama Tuhan. Amin. Musim kehidupan, katakan musim kehidupan. Dalam segala musim kehidupan kita akan belajar mengenal Tuhan kita. Kemarin Pastor Dudung ada cerita ya kan, bagaimana dia ada melayani beberapa orang yang tadinya lagi enak sekali, kondisi berubah sekarang ngedrop sekali sampai harus kehilangan banyak hal. Dia cuma bilang ini, dia diingatkan Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang dia layani begini. Ini hidup ini terus berputar. Ikut Tuhan tuh ini, waktu kita lagi gak enak emang Tuhan jadi jahat, emang Tuhan jadi meninggalkan kita. Tuhan kan tetap sama kita. Waktu hidupmu lagi gak enak, apakah dia bukan Tuhanmu? Dia tetap Tuhanmu. Lagi enak gak enak, dia tetap Tuhan. Sebetulnya lagi enak gak enak, tetap kita aman di dalam Tuhan. Yang berubah apa? Lingkungannya aja. Semakin kenal sama Tuhan, semakin mudah percaya di tengah-tengah ketidakpastian. Saudara dan saya, kita perlu berdamai. Karena semua pasti berubah dalam hidup ini. Amin. Saya mau poin terakhir langsung nanti saya mau coba cerita sama saudara ya. Kalau saudara hidup sebagai kerajaan Allah, maka fokus kita sama raja kita. Alkitab bilang ini, tadi ini ayat yang tadi kita baca sehari-hari, ini bahasa yang biasanya kita pakai. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau ayat yang tadi bilang nih, usahakan dulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukan kehendaknya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Usahakan dulu Allah memerintah. Allah sudah memerintah belum dalam hidup kita. Dan lakukan kehendaknya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah itu bukan aktivitas rohani yang pasif, saudara. Bukan cuma sekedar kebaktian. Tapi gini loh, yuk kita belajar melayani Tuhan. Bagaimana kita memakai apa yang ada pada kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Memperlakukan orang lain, meresponi ketidakadilan. Lakukan, belajar melakukan itu. Saudara, suatu kali ada seorang kakak rohani saya tanya sama saya begini. Menurut kamu hidup bisa
tanpa uang enggak? Saya langsung bilang, enggak bisa. Memang aneh-aneh aja, nggak usah tanya yang begitu. Ini pendeta senior di atas saya anggap dia bapak rohani saya juga ya. Pastor Dudung juga begitu, Nining juga begitu. Dia tanya ini, menurut kamu hidup bisa tanpa uang enggak? Saya bilang enggak bisa, udah jangan macam-macam nanyanya, enggak usah aneh-aneh. Udah jelas semua harus pakai uang. Oh ya. Terus saya terus nanya, saya tanya, emang bisa ya? Terus dia bilang, oh enggak apa-apa, kalau menurut kamu enggak bisa, ya enggak bisa, enggak apa-apa, berarti hidup harus pakai uang. Saya jadi mulai kepikiran, maksud dia apa? Tapi dia enggak mau paksain teorinya sama saya, dia enggak mau paksain apa yang dia tahu, cuma saya tahu dia tahu sesuatu yang saya enggak tahu. Makanya saya jadi kepikiran, sampai sekarang saya kepikiran kan, apa maksudnya bahwa berarti maksud dia hidup bisa tanpa uang. Dan orang ini bukan orang yang sembarangan, kalau dia ngomong sesuatu ada dasarnya. Jadi saya kepikiran sudah sekian lama, 2 tahun, 3 tahun saya kepikiran, sampai suatu kali saya bilang, iya benar juga hidup bisa tanpa uang, bisa. Ya kan? Yang bikin hidup harus pakai uang ya kita sendiri. Kenapa? Karena alat tukar dalam kerajaan Allah, cari kerajaan Allah. Alat tukar dalam kerajaan Allah itu bukan uang. Alat tukar dalam kerajaan itu kasih. Waktu saudara dan saya mau hidup saling mengasihi betul-betul, ya kan? Maka gini loh, kita bisa hidup tanpa uang. Dan waktu saya menemukan ini, waduh saya mikir, ya ampun. Dan saya baru sadar, oh dia, tapi dia gak mau paksain sama saya bahwa dia gak mau membuat saya merasa bersalah. Kok menurut saya hidup harus pakai uang. Nah waktu saya pergi sama dia, saya lihat bagaimana apa yang dibilang hidup bisa tanpa uang itu betul-betul terjadi. Saya pergi ke Israel, dia ikut, ya kan? Dia ikut. Dia gak bayar saudara. Karena orang-orang pengen dia ikut. Karena dia orang yang mengerti kerajaan Allah. Jadi dalam perjalanan itu kita pengen denger dia, arahin kita dong. Nah di dalam perjalanan itu aja, sudah ada 2 lagi yang ngajak dia. Satu ngajak ke Swiss, satu ngajak ke Turki. Jadi saya pikir-pikir ini jalan-jalan terus satu orang ini. Tapi gak pakai uang, kenapa? Orang ngajak dia, kita mau ke Swiss ini nanti sama si A, si B, si C, si ini. Tapi ikut yuk, kenapa? Supaya perjalanannya jadi ada, kita bisa sharing-sharing yang rohani. Jadi saya cuma ingin, waktu dia ngeliat, sebentar ya, diajak jual mahal saudara. Bukan jual mahal, dia bilang, belum tentu bisa, coba lihat, oh oke, bisa. Oke, Swiss ya, Swiss. Dia gak pakai uang. Terus saya lihat dia pakai sepatu, bagus, matching lagi sama istrinya. Saya tanya, sepatunya keren, matching loh gini-gini. Enggak ini waktu saya pulang rumah, di depan rumah ada sepatu ini. Di depan rumah ada yang naruh sepatu ini buat suami dan istri. Enak, oh ya kita pakai aja. Dan dia santai semuanya, barang-barang itu dia bilang saya ada yang kasih, ada yang kasih. Saudara mesti tahu gini, ya Pak pasti namanya juga pendeta begitu Pak, banyak yang ngasih, bukan. Saudara mesti tahu ceritanya bahwa begini loh, istrinya, saya udah pernah cerita sama saudara sedikit di sini. Istrinya tuh anak raja. Anak raja. Kekayaan raja atau raja. Kaya. Kaya punya banyak hal saudara. Raja beneran. Raja beneran. Punya banyak hal. Tapi istrinya memutuskan melepaskan semua haknya untuk hidup sebagai hamba Tuhan. Dan dia mengasihi. Suatu kali kami pernah ditelepon sama beberapa orang. Mereka lagi kesulitan uangnya. Yuk kalau bisa memperhatikan, perhatikan mereka. Sampai anak raja pernah kesulitan uang. Tapi kalau sudah ketemu, dia tidak akan pernah kayak kesulitan uang. Kenapa kesulitan uang? Karena dia suka membantu orang lain. Dia suka membantu, dan waktu itu kondisinya memang lagi ini. Tapi terus oke lagi semuanya. Satu hal yang saya mau cerita begini loh. Waktu dia hidup di dalam mengasihi orang, waktu dia hidup, dia akhirnya apa? Dia memperoleh semua ditambahkan kepadamu. Tapi gini, memang tadi ke Swiss, saudara mungkin, oh enak ya diajak ke Swiss. Jangan-jangan dia udah ke Swiss beberapa kali, sudah bosan dia. Tapi gini, buat dia bukan kemananya, buat dia gini, saya mau melayani orangnya. Lihat ini, mencari kerajaan Allah bukan soal aktivitas rohani yang pasif, tapi tentang siapa yang kamu layani. Kamu melayani Tuhan dan sesama.
Bagaimana menggunakan sumber daya yang ada dalam hidup kita. Mau gak memberkati orang lain, memperlakukan orang lain bagaimana. Termasuk waktu kita diperlakukan tidak adil, bagaimana respon kita. Itu semua akan membuat saudara dan saya hidup dalam kerajaan Allah. Dan apapun akan ditambahkan kepada kamu. Amin. Saya lihat itu, jadi gini, dia cukup dengan dirinya sendiri dulu. Apa yang membuat kita khawatir? Kita gak ada cukupnya. Ya, kita tuh gak ada cukupnya, selalu pengen apa yang kita gak punya. Selalu pengen apa yang kita belum dapat. Gak apa-apa sih mau maju, tapi kalau itu menjadi segala-galanya, maka kita khawatir. Saya lihat dia, orang ini, anak raja ini, gak terlalu pengen macam-macam saudara. Gak pengen macam-macam. Ya pokoknya Tuhan kasih apa, dia bersyukur. Dan bersyukurnya bersyukur banget. Jadi kita yang ada di sekitarnya pun bisa merasakan gimana dia hidup dalam rasa syukur. Saya mau cerita sedikit apa yang mertua saya alami. Ya, saya juga melihat hal itu. Mertua saya pasti gak sempurna saudara. Ini mertua saya ya, boleh angkat tangan mertua saya? Oh, oke. Ya, mertua saya jauh dari sempurna lah. Tapi mertua saya pernah tinggal sama saya selama 1 tahun waktu masih di Bandung, sekarang di Medan kan. Waktu di Bandung dan saya melihat bagaimana hidup sebagai hamba Tuhan di rumah itu juga. Terus terang buat saya itu hamba Tuhan yang punya integritas, saya belajar sesuatu. Nah, mertua saya bukan orang yang sempurna, tapi mertua saya lihat gini, melayani banyak orang. Dan setahu saya, dia melayani nggak lihat-lihat orang, nggak pandang-pandang bulu. Nggak tahu kok di belakang saya saudara ya. Tapi begitu. Nah suatu kali mertua saya ngalamin stroke kan. Ngalamin stroke yang parah sekali, nggak sadar semua. Kalau yang saya lihat saudara, itu biayanya akan habis banyak sekali. Dan gak ada asuransi. Ya kan? Biayanya akan habis banyak sekali. Saya sudah mulai mikirin, saya sudah ngomong sama istri saya. Tapi akhirnya gini, akhirnya gak keluar apa-apa karena pakai BPJS. Nah saudara mesti tahu gini, BPJS itu teorinya pelayanannya gak bagus. Tapi hari itu saya bisa lihat, itu kayak pejabat aja. Sampai saya bilang gini loh, ini mau pindah dari Medan akan beda cerita. Kenapa? Pelayanan yang mertua saya dapat di sana topnya luar biasa. Kenapa? Karena selama ini mertua saya melayani orang. Melayani sesama tanpa harap kembali. Dan waktu dia ngalamin sesuatu, semua orang gerak saudara. Semua orang gerak. Sampai saya nggak pernah ngurus rumah sakit semudah itu. Pindah rumah sakit satu ke rumah sakit lain semudah itu. Masuk ke rumah sakit yang susah sekali orang masuk. Jadi gini, itu susah kalau nggak pejabat nggak bisa masuk situ. Masuk situ saudara dengan cepat tanpa ada halangan. Yang awal pun siapa? Kombes yang awal, kombes yang sampai pokoknya semua tiba-tiba bergerak semua. Sampai waktu saya bilang, dokter bilang udah kita pindahin aja rumah sakit swasta yang mahal tuh nggak bisa karena alatnya ada di rumah sakit negeri pemerintah punya. Waktu itu saya telepon Bu Indri kan, Bu Indri orang Medan juga, Bu Indri mertua saya mau dipindah ke rumah sakit ini menurut Ibu Indri gimana? Pak Andi jangan, itu kampung Pak Andi, kampung. Waduh saya pikir kenapa orang-orang menasihati pindah ke kampung ya? Kampung Pak Andi jangan. Saya, oh yaudah, wah saya lagi, karena beberapa orang bilang pindah ke sana aja. Apa gimana, terus tahu-tahu gak lama Bu Indri telepon lagi. Pak Andi, saya udah cek ke ponakan saya, itu yang the best Pak Andi. Memang di kampung, tapi itu yang the best. Dari Arab, investasinya dari Arab, semuanya itu terbaik kedua di Indonesia menurut dia, di bawah harapan kita. Paling bagus, udah bawa ke sana. Dibawa ke sana saya waktu iya, terus saya coba ke rumah sakitnya, saya ngomong sama lobinya kan, mau pindah. Oh sudah diurus Pak sebentar lagi. Taunya saya naik lagi ke atas, mertua saya sudah dibawa berjalan. Cepatnya luar biasa, saya enggak pernah lihat perpindahan rumah sakit secepat itu. Siapa semua yang ngurus? Karena manajernya juga pernah dilayani. Yang kerja-kerja pernah dilayani di sana. Jadi semua perawat-perawatnya, oh ini Pak Pendeta, ini semua pernah dilayani. Sampai akhirnya apa? Tertolong semua, luar biasa. Saudara tanya saya nggak tahu mertua saya kan orang yang aktif sekali kan.
Ya yang kenal ya, aktifnya luar biasa, nggak bisa diem saudara. Suaranya menggelegar, orang Batak pula bukan. Ya, ngomong di sini, orangnya di sini suara sampai sana. Tapi saya waktu satu kali mertua saya cerita, ada yang tanya, gimana rasanya sekarang kondisi terbatas? Nggak apa-apa, bersyukur. Kecewa nggak sama Tuhan? Kenapa mesti kecewa? Kalau mau nanya nanti nanya saudara, kita ngopi sama-sama, kira-kira begitu ya. Kenapa bisa nggak kecewa? Kenapa bisa ini? Berdamai sama zona nyaman. Hidup memang ada perjalanannya. Mertua saya punya cerita lagi kan. Umur manusia sampai 70 tahun. Selebihnya sakit ya. Selebihnya apa? Kalau Alkitab bilang selebihnya penderitaan. Maksudnya dia, kalau lebih dari itu ya kita harus menghadapi banyak sakit. Dia bilang, kan Alkitab udah bilang gitu dia bilang. Makanya dari situ saya berdoa Tuhan kayaknya umur nggak usah terlalu panjang, yang penting sehat saja. Ya kan? Tapi saya cuma bilang ini, nah waktu berdamai itu kekhawatiran diangkat. Saya lihat ini, nggak keluar apa-apa saudara. Mungkin ada yang bilang ini, ya kan pendeta. Tapi saya sudah lihat, lewat ini saya belajar sesuatu, lewat ini saya belajar tentang kehidupan. Saya sudah lihat di Bandung, di CLCC aja. Ada beberapa orang yang mungkin enggak pernah khotbah, enggak pernah muncul di depan. Tapi nanti lihat kalau sesuatu ada terjadi sama dia, akan ada banyak orang bergerak. Kenapa? Dia orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Dia orang yang mengasihi orang lain. Gampang sekali nolong orang lain. Gampang sekali memperhatikan orang lain. Tidak selalu pakai uang. Tapi lewat perhatian. Sampai gereja lain bilang nih, pendeta gereja lain bilang nih, di gue ngerasa jadi jemaat Kenapa? Suka pagi-pagi di WA sama dia, gimana kabarnya, ada yang perlu dibantu, sehat semua enggak? Nah, gue kan bukan jemaat lu ya, kok gue merasa kayak jemaat? Dan itu rutin, maksudnya dia pernah enggak disukai saudara, gara-gara begitu orang anggap gini, lebay. Ada yang bilang gitu sama saya, ini orang lebay, ini pasti pura-pura. Ternyata lewat waktu, itu memang dia. Sudah lihat ini? Saya cuma mau beritahu sama tim yang melayani semua juga. Melayani Tuhan itu bagus, tapi apakah kamu melayani sesama? Dalam kerajaan Allah, mata uangnya, nilai tukarnya bukan uang, tapi kasih. Apakah kamu belajar mengasihi orang lain? Apakah kamu peduli sama orang lain? Kalau kamu hidup untuk dirimu sendiri, pantesan kamu khawatir. Karena kamu gini, kamu memang gak tahu siapa-siapa yang lain. Nangkep maksud saya? Kamu hanya hidup buat dirimu sendiri. Akhirnya kekuatanmu sendiri yang akan menghadapi. Tapi waktu kamu hidup dalam kerajaan Allah, maka kamu akan lihat banyak hal akan ditambahkan kepadamu. Banyak hal akan ditambahkan kepadamu. Mungkin ada yang bilang, oke, kalau gitu mulai hari ini saya akan berbuat baik. Supaya nanti orang perhatiin saya. Saudara, mata uang dalam kerajaan Allah itu kasih yang tulus. Amin. Orang bisa rasa mana yang bulus. Amin saudara. Kerasa dan gak tahan lama, setuju ya? Semua langsung ngangguk-ngangguk. Jadi kalau mau latihlah kasih yang tulus. Mengasihi orang bukan karena harap kembali. Mengasihi orang karena kita mengasihi. Amin. Saudara gak perlu jadi pendeta. Saudara gak perlu jadi orang yang terkenal. Orang ini gak perlu bagi-bagi uang di mana-mana. Belajarlah mengasihi orang lain. Hiduplah dalam kerajaan Allah. Maka nanti lihat bagaimana semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Orang akan nggak tahu gimana. Pasti gini, saudara pernah mengasihi 100 orang. Mungkin yang memperhatikan saudara cuma 5 nanti. Atau 2 atau 1. Tapi pasti akan Tuhan tambahkan kepadamu. Maksud saya gini loh, memang kita mengasihi 100 orang, tidak 100-100-nya akan bisa mau berterima kasih sama kita. Kadang-kadang ada yang gigit balik, kadang-kadang yang tusuk dari belakang, ada. Tapi kalau orang yang mau belajar hidup dalam kerajaan Allah, lihat ini, kita akan meresponi ketidakadilan tetap dengan kasih. Waktu orang merespon begitu sama kita tetap berbuat baik. Nah itu yang membedakan tulus dengan tidak tulus. Amin. Dan disitulah gaya hidup kerajaan Allah. Buat yang tadi saya lihat singer semua, sekali lagi bagus melayani, ya kan? Multimedia semua, bagus melayani. Tapi gini, apakah kalian melayani jiwa-jiwa juga, melayani sesama juga, mengasihi sesama enggak? Kalau kita cuma pelayanan sibuk sama diri sendiri, ya itu bukan hidup dalam kerajaan Allah. Itu hidup dalam program gereja. Itu hidup dalam
hobi nyanyi misalnya gitu, sorry ya misalnya ya. Kalau pendeta juga nggak mengasihi orang lain, itu namanya hidup dalam hobi ngomong, saudara. Ya kan? Tapi kalau betul-betul mau mengasihi, saya percaya gini loh. Mencari kerajaan Allah bukan soal aktivitas rohani yang pasif. Ini tentang siapa yang kamu layani, Tuhan dan sesama. Bagaimana kita menggunakan apa yang ada pada kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita meresponi ketidakadilan. Kenapa waktu kakak rohani saya mengalami sesuatu yang gak gampang. Orang pada telepon, dia lagi gak gampang. Kenapa? Karena dia orang yang baik. Dia orang yang mengasihi kita. Sampai hari ini saya merasa gini, dia betul-betul mengasihi saya, mengasihi istri. Walaupun kami jarang ketemu, tapi kita tahu dia mengasihi. Nah itu yang membuat waktu dia tinggal bukan di Bandung, bukan di Indonesia. Tapi waktu dia ngalamin sesuatu, kita di sini juga saling kontak-kontakan. Saudara, kalau saudara mau hidup dalam kerajaan Allah, maka saudara akan menemukan gini loh, bahwa Tuhan itu cukup buat kita. Hidup dalam Tuhan itu cukup. Karena dalam Kristus kita adalah anak-anak Bapa, ya kan? Dan kasih Tuhan tidak berubah. Semua dalam hidup ini akan berubah, tapi kasih Tuhan tidak berubah. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Apa yang sekarang sedang saudara khawatirkan? Saudara lagi khawatir apa sekarang? Udah belum dibawa sama Tuhan? Ya. Kalau saudara bilang saya takut mati Pak Andi, saya mau jawab mati itu pasti saudara. Betul gak? Maksud saya gini loh, kita harus berani menghadapinya, terus merenungkannya sama Tuhan. Kalau misalnya contoh takut mati, Tuhan bilang apa sih tentang kematian? Izinkan firman Tuhan membukakan kita, apa yang terjadi? Maka saudara tidak akan takut mati. Kenapa? Mati itu merem di bumi, melek di surga saudara. Kita nanti ketemu Tuhan, kita nanti akan ketemu lagi dalam kekekalan. Dan saudara lihat gak ada yang tempat lebih baik daripada setelah kita nanti hidup dalam Tuhan selama-lamanya. Amin. Gak usah takut nanti saya gak ketemu anak saya lagi nanti. Ketemu, percayalah. Ya kan? Kalau di dalam Tuhan kita semua akan ketemu dan kita akan bersukacita dengan sukacita yang luar biasa. Nanti saling kenal gak? Saya rasa di sana kita gak kayak robot saudara. Ya kan? Saya kok yakin nanti saya akan lihat, Hamid lagi gitu saudara ya. Amin. Kita akan saling kenal, tapi dalam sukacita yang sempurna. Semakin saudara merenungkan firman, semakin saudara mengenal Bapa, semakin seharusnya kita gak khawatir tentang apa yang ada di dunia ini. Amin. Saya adalah orang yang gampang khawatir. Makanya istri saya mengamati kan, apa gitu kan ya. Oh kamu kayaknya cinta uang, oh kamu apa, mungkin. Tapi berapa tahun terakhir ini saya lihat wow, saya gak khawatir lagi ya. Istri saya bilang ini loh, kamu tuh, kalau dia bilang hidup kamu tuh gak pernah susah, makanya kamu, nah, saya pikir-pikir, enak aja ngomong, pikir-pikir iya sih. Saya gak pernah sampai gimana, tapi gini, itu yang membuat saya takut kehilangan, saya takut melihat orang susah, saya gak seneng. Kalau saya susah juga saya gak seneng, gak pengen, akhirnya khawatir. Tapi waktu saya gini, Tuhan apapun yang terjadi sama hidup saya percaya Engkau Allah yang baik. Saya percaya Tuhan akan memelihara saya. Dan semakin dilatih, semakin merenungkan firman, semakin khawatirnya hilang. Amin.